warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala haula wala quwwata illa billah. Ulama al-kiram wa habaibana al-afadil wa ulama al-a'izzah, para anggota pengurus Jam'iyatun Nahdlatul Ulama baik dari Bondowoso maupun Situbondo dan tempat-tempat lain, baik pada tingkat cabang, majelis wakil cabang maupun ranting-ranting, pengurus Partai Kebangkitan Bangsa baik dari Situbondo, dari tempat-tempat lain maupun dari anak-anak cabang, para santri Pondok Wali Songo. Saya tidak berani bilang santriwan, santriwati, khawatir kalau keliru santriwati nanti kok jadi santri nunggu diwati. Rupanya sudah ngerti istilahnya. Para hadirin wal hadirat, khususnya kepada yang al-mukarram yang saya muliakan, al-walidul fadil Kiai Ahmad Sofyan dan akhi al-mukarram Kiai Khalil As'ad Syamsil Arifin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kumpul di Pondok Wali Songo untuk ada halal bihalal. Halal bihalal itu adanya cuma di Indonesia, tempat lain tidak ada. Kalau dasarnya saya rasa al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma syubuhatun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, yang di tengah-tengah itu syubhat, itu yang tidak jelas. Ya, jadi kalau ada orang kampanye besok-besok coblos yang tengah tidak jelas kok suruh nyoblos. Untung sekarang sudah tidak ada ya. Dulu kan yang nomornya begitu Golkar, sekarang sudah dapat nomor berapa itu tidak tahu saya. Ya, nah kalau nomornya PAN itu katanya 13, nomor apes. Nah, PDI Perjuangan nomor 18 katanya seorang paranormal, yaitu Empu Joko Budo, itu paling baik nomor 14 dan 18 itu mendatangkan untung kalau dipakai judi, lainnya judi itu. Yang baik itu nomor 15 itu artinya gabungan iman tauhid kita nomor 1, gabungannya dengan rukun Islam, wong iman dan Islam lah itu baru penuh. Ya, mudah-mudahan dengan mendapatkan nomor 15 PKB akan menang. Nah, dalam rangka halal bihalal, di samping kemari saya tadi ke Pondok Sukorejo, ya, tetapi Kiai Fawaid tidak ada, jadi yang moni cuma nyanyi saja. Dasarnya saya ini alap-alap,
pulang itu bawa jadah dengan bawa nongko wes. Nah, jadi mudah-mudahan dengan demikian walaupun pendirian kita sangat berbeda satu dari yang lain, kita tetap bersaudara, betul? Karena Al-Quran Karim sudah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya telah kujadikan kalian dalam bentuk lelaki dan perempuan, jajal kabeh wedok, ganti anak-anak sapa itu, jajal lanang tok, wah bidan nganggur. Ya, karena itu ya harus ada dua-duanya. Tapi yang melalui perkawinan, kalau tengah sawang kayak ini. Nah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kujadikan kalian ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling mengenal. Sudah main bom-boman itu, nyimpen bom, meletusno bom seperti di Bali kemarin itu, ya. Kalau NU gimana? NU punya bom, bomnya tukang guyu, bom baik. Aja boleh no bom NU jelas guyu. Nah akhirnya kok kakean bom, kota Bombay dirubah namanya jadi Mumbai. Dulu waktu diadili Amrozi tukang dodosno bom di Bali menyatakan bahwa dia bikin bom kecil, ya nggak kecil sih tapi tidak membunuh orang, tapi ada lagi bom yang lebih besar, lebih dahsyat, itu yang membunuh orang banyak, 220 orang. Saya terus terang saja waktu itu tidak percaya, maksudlah ada memutiki mati. Tapi tidak lama kemudian terjadi pemboman serupa di hotel Marriott di Jakarta. Loh, bener nek ngono. Betul Amrozi. Karena itu saya minta pemerintah periksalah dengan seksama, jangan dibiarkan. Berapa bulan udah pernah diperiksa itu gimana? Ada contoh lagi ini. Tadi saya mampir di mana Lumajang itu, di Jatiroto, mampir rumahnya almarhum Kiai Asmuni yang dibunuh orang karena alasan politik. Waktu itu semua orang dari Kapolri ke bawah sampai ke sektor-sektor, termasuk juga Ketua Umum PBNU menyatakan itu kriminal murni. Sayalah satu-satunya orang yang menguat tidak, itu motifnya politik, harus dilacak. Sekarang ternyata betul yang membunuh itu seorang keturunan Tionghoa, suruhan orang tukang mateni wong, bunuh itu. Nah, ngapain ada orang Tionghoa kok marah sama Kiai Asmuni suruh mateni? Ya mesti ada maksudnya tuh. Mesti ada maksudnya. Di sini saya minta Kapolri tolong periksa lagi. Kalau ditunggu nanti lama-lama sampai sendiri yang diperiksa rakyat. Iya betul. Jadi memang kita harus berani ngomong gitu ya, bahwa hal-hal semacam itu kejahatan kriminal, kejahatan yang dilakukan apakah politik, apakah kriminal terhadap rakyat, haruslah kita buka seadanya. Sebenarnya ini kalau tidak begitu percuma jadi alat negara. Ya, karena apa? Karena ada yang disembunyikan.
disembunyikan. Nah ini yang tidak benar itu yang disembunyikan itu. Siapapun orang itu setinggi apapun pangkatnya harus tunduk kepada undang-undang, kepada hukum. Loh, tidak hukum saja loh, hanya proses politik saja kita harus ikut kok. Masa Pak, iya contohnya saya ini presiden, waktu itu diperiksa oleh Pansus Bulog G dan Bulog United, tidak didapati kesalahan apa-apa. Karena itu lalu langsung Megawati Soekarno Putri manggil semua pemimpin partai, termasuk waktu itu Pak Matori Abdul Jalil, untuk memutusi piye iki gak ketemu kesalahannya. Dijawabnya, baiklah kita panggil sidang istimewa MPR, artinya masalah hukum diselesaikan secara politis. Ini tidak benar. Tetapi walaupun demikian, karena itu keputusan badan tertinggi negara ini, saya tunduk. Banyak orang situ Bondo ikut tanda tangan kalau perlu mati mempertahankan kepresidenan saya. Jawab saya cuma sepele saja. Di Indonesia tidak ada jabatan pemerintah atau jabatan negara setinggi apapun yang harus dipertahankan dengan tetesan darah. Kalau keyakinan, mati-matian. Seperti kedaulatan hukum, sekarang ini umpamanya ada yang berani nggak perlu kedaulatan hukum, tak parani. Saya mati pun tidak apa-apa kalau itu. Tujuan untuk mempertahankan jabatan, karena jabatan itu barang kecil. Barang kecil, tidak ada artinya jabatan itu. Jadi kalau tidak ada artinya. Buktinya sekarang ini saya tidak pakai pers, di mana-mana pidato, yang ikut saya itu semuanya ngomongnya apa? Ngomongnya Gus Dur sampai akan jadi presiden lagi loh. Ya, jadi karena itu tidak perlu kita ngotot-ngotot mempertahankan jabatan. Ini orang segini banyak yang katanya tadi 900.000 itu kan menunjukkan kecintaan luar biasa dari rakyat kepada cita-cita perjuangan, bukan kepada orang per orang. Maaf, saya dari awal dulu selalu mengatakan saya sam'an wa ta'an kepada Kiai Ahmad Sofyan. Kenapa? Bukan karena beliau itu orang begini, orang begitu. Kiai Ahmad Sofyan gak iso miber, tetapi beliau membawakan cita-citanya NU ketika NU berdiri pada tahun 1926, yaitu kejujuran. Jadi karena itu saya belani mati-matian, walaupun teman-teman saya kadang-kadang tidak paham. Ya biar dulu lama-lama kan paham-paham sendiri. Lu sekarang sudah paham, ya. Teman-teman saya sudah pada tekan semua sekarang itu SK PKB, DPC PKB di situ Bondo setelah Munassus, Mustafsus, musyawarah cabang khusus. Nah ini artinya apa? Apa yang benar sejak semula tampak di mata kita, baru belakangan disadari orang. Nah, Kiai Ahmad Sofyan begitu itu kan sudah dari dulu, zaman kita belum merdeka, beliau sudah dianggap. Karena apa? Selalu perkataan beliau sesuai dengan kenyataan. Itu yang penting. Nah, sekarang Kiai Ahmad Sofyan sudah menjadi milik bersama. Kalau bicara kita yakini kebenarannya, dan yang penting
taujih atau kepemimpinannya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya atau bukan? Iya. Sekian banyak datangan karena beliau. Nah, saya sendiri terus terang ya, saya sendiri ini ya apa rasanya badan ini. 3 hari yang lalu saya meninggalkan lapangan terbang Tel Aviv 2,5 jam terlambat karena pesawatnya rewel. Sampai di London, di Inggris ternyata tidak bisa ngejar pesawat yang mau ke Singapura sudah jalan. Saya terpaksa tinggal di hotel nunggu pesawat besoknya. Nunggu pesawat, ya namanya orang nunggu pesawat tak bisa tidur. Besoknya naik pesawat juga tak bisa tidur, pikirannya macam-macam. Sampai di Singapura tadi pagi jam 8, pulang sampai di Indonesia jam setengah 12 sampai. Saya belum sampai ke rumah ini, entah besok dijewer, entah diapakan oleh istri, saya tidak tahu ya. Pokoknya baru mulai. Sebab apa? Saya ingat malam ini harus sowan ke Kiai Ahmad Sofyan dan Kiai Khalil. Yang saya sowan ke Kiai Abdul Alim di Sidogiri, dan sorenya saya acara di Probolinggo melantik pengurus baru karena pengurus yang lama ketuanya dicopot melanggar peraturan pemerintah PP 153 tahun 2000. Lho bupati ini menengnya dasar. Ya besok kalau kampanye tak puneno ini. Ya tahu orang Lumajang jadi bupati kok kayak ngono. Nah, jadi itu. Nah, sekarang ini saya berada di sini, alhamdulillah hilang kesel kabeh mergo iso sowan kepada Kiai Ahmad. Yo iya, ngampung tangane wong alim pisan wis hilang kabeh. Dan ketemu juga dengan Gus Khalil. Nah, ini. Nah, para saudara, kita berhalal bihalal. Yang punya adat begini ini orang Indonesia tok, lainnya tidak ada. Bahkan Indonesia saja tidak semua. Muhammadiyah tidak mau halal bihalal. Rupanya podo tapi jarene silaturahimi ya wes kono. Memang silaturahimi ada dalilnya. Nah kalau halal bihalal tidak pakai dalil, ya nggak apa-apa, ajar ngono ya. Bedo itu biasa. Pada tahun 1928 terbit majalah Suara NU. Nomor perdana ada tulisan dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari di Jombang, Rais Akbar NU. Di situ beliau nulis bahwa kalau beduk itu ada dalilnya, yaitu dikiaskan kepada duf. Duf itu terbangan itu loh, kalau dipukul pakai kulit itu tong-tong ya itu dipakai sholat, manggil sholat itu beduk oleh. Dan nek kentongan itu tidak ada kulitnya, yang ada cuma kayu ditutup tong lah, itu nak manggil sholat itu tidak boleh menurut beliau. Jadi tidak boleh pakai kentongan. Kemudian bulan berikutnya keluar majalah Suara NU nomor 2. Di dalamnya ada tulisan dari Kiai Fakih Mas Kumambang. Tentunya Kiai Ahmad Sofyan masih ingat. Beliau ini wakil Rais Akbar, wakilnya Mbah Hasyim. Jawabnya, tulisannya begini: walaupun saya takdim kepada Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, dalam soal kentongan saya agak beda pendirian saya. Menurut saya kentongan itu untuk manggil sholat. Jadi kiasnya ya untuk manggil sholat itu, kalau manggil sholat dengan beduk boleh, dikiaskan kepada kentongan juga boleh. Wajib kiasnya di situ.
Apa yang terjadi saudara-saudara? Bulan berikutnya lagi ketiga, tidak sampai itu. Begitu keluar yang kedua ini, Kiai Hasyim Asy'ari memanggil murid-muridnya Kiai-Kiai KBS untuk Jombang dan juga santri-santri senior Jombang. Coba kamu baca dua-duanya, bacakan nomor 1 dan nomor 2 dari dia dan dari Kiai Fakih Mas Kumambang. Lalu apa setelahnya? Kata beliau, kamu sampean semua wis weruh, aku gak ngolehi, saya tidak memperbolehkan kentongan, Kiai Fakih memperbolehkan. Sekarang sampean terserah, dua-duanya sama kuatnya, mau pakai kentongan ya baik, tidak pakai kentongan ya tidak apa-apa. Cuma saya minta di masjid saya di Tebuireng ini jangan sampai ada kentongan. La ilaha illallah. Begini loh, orang zaman dulu itu berbeda pandangan, tidak ada masalah. Apa yang terjadi setelah itu? Beberapa bulan kemudian Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang diundang memberikan ceramah maulid di Pondok Mas Kumambang oleh wakilnya Kiai Fakih Mas Kumambang. Nah, mau datang ke sana kurang 3 hari, Kiai Fakih Mas Kumambang mengirimkan 110 orang utusan ke langgar-langgar dan masjid-masjid seluruh Kabupaten Gresik yang 400 itu jumlahnya. Apa isi pesan beliau? Selama ada Kiai Hasyim Asy'ari di Gresik, harap semua kentongan diturunkan. Coba antara mereka begitu menghormatinya itu, ya. Ini belum lagi ditiru yang lain-lain. Ya, temannya Kiai Ahmad Sofyan, Kiai Abdul Wahab Hasbullah bersama Waitu Rois NU, wakilnya ada Kiai Muhammad Bisri Sansuri, itu adalah mbah saya dari ibu. Lalu berdua ini mesti beto, segi haram, segi halal. Jadi kalau sudah mulai orang tua itu bicara, yang lain kitabnya ditutup kiai itu. Wis jano wong loro itu. Belak-belakan itu mukanya merah begitu. Wes pokoknya koyo seperti orang mau perang saja. Tapi begitu beduk berbunyi, dung, larang-larang, wudu bareng. Gentetan itu, ya, nimbon wudunya gentetan. Terus ke masjid bareng, kiai-kiai pirang-pirang itu. Sana itu nanti Mbah Kiai Wahab dan Mbah Kiai Bisri Sansuri. Itu IP itu. Mbah Bisri itu dapat adiknya Mbah Wahab. IP itu kakak IP. Lho ngono lho bisa surung-surungan. Monggo sampean imami, sampean sing tuwek imami. Oh, terus sampean sing duwe masjid. Surung-surungan. Sampai lho, kiai-kiai lain di malah semua nunggu di wong loro lho. Puluhan kiai itu lho. Jadi zaman dulu itu orang geger karena agama, seneng karena agama, berbeda pendapat karena agama, dan bersatu karena agama. Tidak ada kepentingan sendiri masuk di dalamnya. Saya harapkan sampean semua juga begitu. Kalau milih nanti milih karena agama. Umpamanya loh ya. Di antara sampean ada anggota PKP, PKP kalah perang. Sekarang PKPI punyanya siapa? Ini Edi Sudrajat. Punya PKP partai kalah perang. Nah itu kalau sampai nyoblos PKP itu coblos, saya ridho asal itu lillahi ta'ala. Nah, tapi kiro-kiro ngono ridhonya Allah itu adanya di dalam PKP. Entah betul tanda ya lihat dong kiro-kiro ya. Saya ini dulu 1 tahun sebelum PKB lahir,
saya dibilangin seorang istikharah, Yai, saya tadi malam istikharah, ya gimana? Sampai kok pakai pil KB? Dulu masa saya pakai pil KB? Sampai kok damel pil KB barat Jawa ini. Damel itu artinya bisa pakai, bisa membuat, gitu loh. Saya mau pakai pil KB wis tuwek Bu, setelah anak saya sudah punya cucu barang saya ini. Lah itu kalau pakai, kalau membuat saya tidak punya pabrik obat, jadi betul ngertos pokoknya kalau ruwin itu sampai damel pil KB gempon. Setahun kemudian oleh PBNU ditetapkan saya justru membuat sebuah partai baru. Saya ngejak konco wong wolu, orang 8 teman saya ini sidang dengan saya 9 orang, duduk bareng, kita bicara perlunya partai baru gini gitu. Satu orang nanya, nah ini nanti namanya apa? Salah satu lagi yang lain bilang, ya Partai Kebangkitan Bangsa saja, singkatannya PKB. Saya itu ketahui gitu ya, dulu katanya PKB. Gak apa-apa, masih kaitannya PKB, burinnya PKB ya apa. Nah, para hadirin dan hadirat, ini semua menunjukkan bahwa di dalam berpolitik pun kita harus menggunakan keikhlasan. Tidak bisa begitu saja ikhlas, bisa. Saya ini terus terang, kalau duduk di meja makan, ya sebulan sekali dulur-dulur, adik saya perempuan itu Al-Hidayah Golkar, yang kedua PKU, Partai apa, Bangkitan Umat apa itu namanya ya, bikinannya Pak Yusuf Hasim itu. Terus yang keempat Luis Gendeng Mane, saya ini nggak nyoblos, apa namanya itu, golput. Terus di sini mana? Saya belum tahu Mas mau jadi apa. Ya wis kakak, yang penting ikhlas kabeh. Data ikhlas kabeh saiki kabeh muni, aku yo PKB kok. Jadi nek dikalahi karo ikhlas, semua orang juga akan ikut Nah ini. Nah kalau sekian banyak orang ini, 900.000 orang situ bondo itu ke PKB, artinya memang PKB partainya orang mudah-mudahan di bawah pimpinan Al-Mukarram Kiai Ahmad Sofyan dan pimpinan Gus Khalil bin As'ad itu akan tercapai, walaupun DPC-nya itu bukan beliau-beliau itu tondo ikhlas. Ikhlas sampai kabeh. Ini enggak, wongnya banyak keliru. Musopo saya enggak kenal. Saya enggak kenal. Sampai sekarang aja enggak hafal. Terus ketua Dewan Suro DPC. Siapa ketua Dewan Tafsir DPD Situbondo? Pokoknya yang penting sing gawe Yai Ahmad Sofyan sudah selesai sudah. Kalau enggak masih gendongan kayak apa aku mau. Ya jadi begitu, itu orang berpartai seharusnya ikhlas kepada orang yang memimpin kita. Betul apa tidak? Padahal pimpinan partai politik itu tidak gampang. Katanya seorang penyair Thorofa Ibn Abad, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, termasuk syair jahili ya, ini nifati politik jelek sekali. Walasta bimustabiqin akhon la talum ala
syu'afin ayyur rijali muharram. Kamu bukan orang pertama yang menyakiti saudaranya. Anggitnya enak lah kalau partai politik itu disakiti terus-terusan oleh orang. Nah, kalau pakai dana angkat ya monggo, tapi kalau yang betul-betul memegang partai jujur-jujuran itu sakit, karena yang akan menikam kita itu saudara kita sendiri. Saya itu dengan Megawati kurang apa? Lah iya, saya itu pernah diminta itu loh Megawati Soekarno Putri mengumpulkan kiai-kiai Betawi. Sudah kumpulkan 40 orang susah payah nyusuli siji-siji, akhirnya ngumpul di Langgar, di Suro, di belakang rumahnya, di Kebagusan. Kiainya duduk dengan tenang enaknya. Megawati masuk blek dalam masjid, di pundaknya gendong kiri, kurang ajar. Jadi ya yang membunuh kita saudara kita sendiri. Nah, mari ngomong apa satu ngono kalau ya ini. Nunggu kiri ngono. Nah itu satu contoh. Makanya betul walasta mustabiqin akhon la talumuhu ala syu'asin ayyul rijal madzhab. Kalau kamu bukanlah orang pertama yang disakiti saudaranya. Tapi kalau dipikir betul, apakah memang ada orang yang sopan di dunia? Coba. Orang yang sopan di dunia. Itu saking sudah putus asanya Torofah ibn Aqid itu. Ya. Jadi sebelumnya zaman Nabi sebagai penyair jahili, Torofah mengatakan, walasta bimustabiqin akhon la talumuhu ala syu'afin ayyur rijali muhallabu. Engkau bukanlah orang pertama yang disakiti saudaranya. Kalau dipikir secara mendalam, apakah memang di dunia ini ada orang yang sopan? Loh, saking putus asanya Torofah bin Abad dengan politik kok elek kabeh ini. Bahkan beliau mengatakan di dalam mu'allaqahnya sangat terkenal, fa innaka kallailil ladzi huwa mudriki wa in firtu annal muntaha anka wasi'un. Sesungguhnya engkau bagaikan malam yang selalu menemukan aku di mana saja. Orang hidup itu tidak bisa tidak ketemu malam, mesti kena malam. Ya. Wa in khiltu annal muntaha anka wasi'u, walaupun tadinya kusangka jarak antara kita berdua sudah sangat jauh. Artinya kekuasaan pemerintah, kekuasaan raja itu ada di mana-mana, tidak bisa dihindari. Lalu rupanya digunakan jelek, tidak untuk kepentingan orang banyak, tapi kepentingan pejabat. Akhirnya begitu Torofah muring-muring begitu. Ya. Fa innaka kalailil ladzi huwa mudriki wa in filtu annal muntaha anka wasi'un. Jadi sejak dulu memang para penyair juga sudah paham bahwa politik itu kalau dipakai kotor ya kotor. Karena itu kita harus bersyukur bahwa PKB sebagai badan politik di situ Bondo di bawah pengawasan Al-Mukarram Kiai Ahmad Sof. Ini saya enggak guyon ya ini. Ngosok atuh-atuh dari Jakarta guyon ya enggak. Saya serius ini. Tapi ini kan bagian politik ya. Ada penyair lain namanya Cita. Oh, penyanyi saja boleh kok, penyair nggak boleh itu. Ya, katanya Umrul Qais Al-Qindi. Ala ayyuhal lailu tawilu ala jali. Isbahin famal isbahu fika bihamfali. Wahai malam yang panjang,
benarkah engkau mempunyai suku? Kayak kok sewengi tidak enak subuh belas. Karena dia itu kalau subuh ingat kekasihnya. Oh, nangin ini udah pagi-pagi supaya saya bisa medungi. Dia itu ala ayyuhal lailu tawilu alanjali bisbahin fama yasbahu fika bihamsari. Ya lain sudah ini di Pondok Wali Songo saya tidak berani teruskan nanti malah di sini gak karuan pisang. Coba toh ada penyair mengatakan ya wa in takut saat dibini kholikotun fasulli tiabi min tiabi kita suli. Kalau ada dariku tingkah laku yang salah, maka pisahkanlah bajuku dari bajumu. Lamanglah apa banyak kambing itu. Jadi seneng satu itu. Lah iya lah tadinya ngapain bajunya sampai kumpul gitu loh. Itu ya. Nah sudah, saya tidak berani hitung-hitung lagi di pondok ini diarani karu-karuan apa. Nah, para hadir dan hadirat, kita akan memasuki pemilu tidak lama lagi. Saya tidak kampanye, ini belum waktunya kampanye. Ya, tidak kampanye ini hanya cerita apa yang dituju PKB gitu loh. Jadi jangan jalani kampanye. Kalau ada orang datang, ini belum waktunya kampanye Pak. Loh, kamu bisa bedakan nggak? Kampanye dengan tidak kampanye. Kalau joblok apa bedanya? Kampanye itu sampai nyoblos soal, itu kampanye. Nah kalau saya cuma cerita bahwa partai A akan bekerja begini, ya kampanye itu. Nah, jadi sekarang saya mau bilang, apa yang menjadi sasaran PKB ini bukan kampanye, walaupun nyebut PKB. Ya, harus dibedakan. Ya, harus dibedakan. Ini kumpulnya orang banyak untuk mengetahui bahwa di dalam hal ini orang PKB itu punya tujuan begini loh. Sasaran ini apa sasarannya PKB? Satu, demokratisasi Indonesia. Kita ingin demokrasi tegak di bumi kita, betul apa tidak? Jangan sampai kayak sekarang orang keluyuran koruptor tambah akeh ya ini sih ini. Loro kabeh harga hukum tinggi ya dibiarkan saja. Bahkan lebih serem lagi, pesawat terbang F-18 Hornet Amerika manuver di atas bawean yang tidak ada yang bisa mengaruhi. Kapal perang Amerika Serikat manuver di barat Pulau Natuna di perairan Riau dibantu oleh kapal-kapal perang Singapura. Awak di nonton protes saja tidak berani itu loh. Terus nemuin sih terlalu jauh kita ini. Jadi karena itu perlu kita menegakkan demokrasi dalam arti bahwa kita ini memelihara kedaulatan kita memelihara supaya negara kita terus berlangsung secara hukum. Karena inti dari demokrasi itu sebenarnya dua. Satu, kedaulatan hukum. Tidak pandang bulu siapapun yang melanggar hukum harus diadili. Beberapa tahun yang lalu, saudara siapa itu yang mati di ribut-ribut gereja dibakar, dirusak, kan ada yang mati kan? Sebelah timurnya Kapongan, ya, Sidik. Nah itu apa kabar ceritanya? Ada sekarang. Mesti ada yang bersalah. Kalau ada orang mati mesti ada yang membunuh. Nah itu cari, nggak mau cari karena waktu itu yang menyuruh itu ada. Siapa yang nyuruh? Saya tahu tapi tidak mau ngomong. Loh kenapa?
dan tidak ada buktinya. Dan ada buktinya di tangan mereka disembunyikan. Dan orang-orang itu sekarang jadi pejabat negara, tapi seneng-seneng dulu. Jadinya nggak karu-karuan. Baru-baru ini ada pembunuhan di Podoroto, Jatiroto, Pak Kiai Asmuni. Saya tadi mampir sana, kasihan saya. Dua muridnya, dua putrinya mondok di Sidogiri di tempatnya almarhum Kiai lupa saya itu Kiai sudah meninggal, Gus Husen. Saya tahunya yang namanya Gus Husen. Meninggal sana. Saya tanya, sampai di mana mondoknya? Di sana Pak, tapi sementara enggak ke sana. Kenapa? Ya wis tak golekno. Anak wong NU sampai mati membela NU harus kita urusi sampai jadi wong pinter, betul? Yang di Kapongan juga begitu. Saya bilang, wis saiki keluarga sampean ijik kuat bayar. Mene-mene besok sampai harus jadi dokter, saya yang ngurusi. Lain dari NU itu karuan. PKB baru jelas terhadap itu. Karena apa? Karena pengorbanan beliau-beliau itu bukanlah barang mainan. Pengorbanan darah dan nyawa itu untuk kepentingan bersama. Kiai Asmuni itu tidak ada apa-apanya, tahu-tahu dipateni wong. Ya karena tidak ada buktian, kita semua tahu siapa yang bunuh. Ya, awas besok-besok. Saya menasihkan lagi, kita urus dari awal. Kita harus berani begitu menegakkan hukum. Di samping tegaknya kedaulatan hukum, maka ada satu unsur lagi bagi demokrasi, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua warga negara di muka undang-undang. Mbok tukang becak senok kene, mbok Yai Ahmad Sofyan, mbok Pak Bupati, mbok Polres, mbok Dandim, semua harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan undang-undang. Artinya kalau salah dan melanggar hukum ya harus dihukum. Kalau tidak ya nggak apa-apa, terserah, nggak ada masalah. Jadi karena itu nanti kita menegakkan demokrasi dengan cara demikian. Kedua, bangsa Indonesia adalah bangsa Muslim yang terbesar di dunia. 180 juta manusia Indonesia beragama Islam. Ini adalah umat terbesar. Karena itu sudah seharusnya Indonesia memimpin dunia Islam. Karena itulah saya keluyuran, para hadirin, keluyuran kalau itu tak bagi waktunya baik-baiknya. Kemarin saya dari Israel, untuk apa menemui Yasir Arafat? Sebab saya mendengar bahwa Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel, saya pernah ketemu dia bersama dengan Mikhail Gorbachev, dan deklar dua orang mantan presiden, satu dari Rusia dan satu dari Afrika Selatan, bersama saya bertiga bertemu dengan Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel. Dalam pertemuan tersebut yang mestinya 30 menit, kemudian Gorbachev wegeran dengan Sharon, yaitu apa? Menurut Sharon, boleh saja masalah sengketa Palestina Israel diselesaikan dengan perundingan internasional, tapi dengan syarat bahwa Yasir Arafat harus dikeluarkan dari pemerintahan. Syarat
Mas'ud harus sama. Nah itu kok enak ya, Rasulullah bilang tidak pakai hasil Arafat buang. Terus Gorbachev marah, berdua berkelahi. Yang mestinya kita hanya 30 menit diterima syarat, akhirnya menjadi 3 jam. Iya Pak Yusuf ini gegeran, saya nguasi suwe-suwe jadi Gorbachev. Sudah, nggak usah geger kita. Kenapa? Katanya syarat. Kita geger yang untung ini loh orang ini. Saya yang ditunjuk itu. Ailing dulu dia bilang, tuh ingat saya. Jadi kemarin saya perlukan pergi ke Rosa untuk menemui Yasir Arafat. Nah, jadi di sini kita coba untuk mencari cara-cara perdamaian yang baru. Bukan hanya itu, pada tanggal 3 Desember yang lalu, belum sampai sebulan yang lalu, saya diundang oleh pemerintah Perancis. Presiden Jacques Chirac itu minta saya membawakan makalah namanya agama-agama terorisme dan toleransi dilihat dari sudut pandangan Islam. Saya yang berbicara. Lalu Islam pakai karuan gitu ya saya. Nah, sudah saya ngomong, alhamdulillah ya masih bisa terdengar orang. Kemudian saya tidak lama baru-baru ini mendapat hadiah perdamaian dan solidaritas internasional. Sebelum itu di Korea saya juga mendapat hadiah perdamaian daripada Yayasan John Fitzgerald Kennedy. Nanti ini bulan Februari saya harus ke Bombay ya, untuk membuka sebuah kongres yang akan dihadiri oleh 75.000 orang. Yang besok 75.000 rupanya. Saya jadi ingin tahu bukan karena apa yang dibikinnya di mana. Gedung kok tidak ada, tapi yang 75.000 orang. Mungkinnya di lapangan seperti ini. Saya buka, baik. Dan pada bulan Februari saya harus ke Kyoto untuk mengambil hadiah filsafat dan etika. Nah, kalau ini semua ya, berarti Islam di Indonesia sudah mulai dihargai orang sebagai pemimpin dunia. Mari kita melihatnya ke situ. Jadi kewajiban saya itu bukan untuk membesar-besarkan diri, tidak. Harus cari tenaga-tenaga muslim yang muda, yang bagus, yang tercetik, yang sembarang seperti Pak Rizal Ramli ini. Kita usulkan untuk mendapatkan hadiah-hadiah lebih banyak lagi sehingga Islam di Indonesia akan semakin dihargai oleh orang. Lho iki lho. Nek pengin dadekno Islam ku ngene to guys. Oh. Nah, lalu yang ketiga, dunia sekarang menggunakan istilah-istilah yang aneh-aneh. Globalisasi, globalisasi dunia, globalisasi penduniaan. Bahasa Arabnya al-ulama, ya, tasrif dari alam, penduniaan. Tapi dalam kenyataan dunia ini yang malah tidak didengar. Kayak Indonesia nggak ada yang pernah dengar. Nah, jadi akhirnya hanya beberapa perusahaan saja yang menguasai berbagai bidang, dibilang itu globalisasi. Contoh, siapa yang mau tahu tentang elektronika harus belajar dari Sony. Ya benar. Sony dan sebangsanya ya toh? Ya. Saya tidak tahu jangan ya Sony. Lalu kalau yang mau tahu tentang lensa dan foto itu harus belajar dari Canon. Yang ingin naik pesawat terbang dengan baik dan buat pesawat terbang, ya harus belajar dari Boeing, pesawat terbang, pabrik pesawat terbang di Seattle, Amerika Serikat. Yang mau bikin komputer harus belajar dari IBM International Business Machine.
Nah, ini semua namanya kan penjajahan ini. Dan kita bungkem bisu harus pakai milik mereka. Selera saja mereka yang menentukan kita. Dulu kita seneng Nogosari, malah jenenge Nogosantun. Iya kan? Wah, seneng dengan rujak, ya benar. Ya, senengannya ngono-ngono itu. Sekarang coba anak-anak kita jajan kalau tidak di McDonald tidak seneng hatinya. Beli ayam kalau beli Kentucky Fried Chicken rasanya kok tidak enak. Makan makanan dia boga-boga pintu dari Jepang itu pikir ingin terus. Akhirnya kita nanti sembarang tidak berani. Di sini banyak yang sarungan enggak? Nanti tidak dari pakai sarung lagi. Ya kenapa? Kenapa dultronon sing gagah? Nah, sing kasihan ya Yai Sofyan. Lebih kasihan lagi yai yang pakai sarung tapi tidak pakai celana dalam. Bisa nangis. Maaf para yai yang begitu ya. Tidak apa-apa, tidak salah. Tidak semua tidak apa-apa. Lalu semuanya itu artinya kita harus kembali mendiskusikan beberapa istilah internasional yang sudah dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar. Kita harus berani mengemukakan milik kita sendiri. Ini yang jadi sasaran PKB di masa yang akan datang. Yang terakhir, sasaran PKB besar sekali. Mudah-mudahan bisa dicapai kalau itu orang seperti Pak Rizal Ramli. Apa sasarannya besar sekali? Wah, sasarannya sulitnya bukan main, yaitu dalam waktu 15 tahun penghasilan per orang warga negara kita per tahun harus mencapai $10.000 alias 830 juta rupiah menurut kurs sekarang. Kalau kita bisa mencapai pendapatan itu dalam 15 tahun, besok-besok bikin masjid gampang, bikin rumah sakit Islam gampang, bikin madrasah gampang, bikin pondok gampang, tidak seperti sekarang kanelan ya ini gaya masjid. Ya apa tidak? Ayo gak gampang gaya masjid tadi. Apalagi kitab-kitab sudah ada yang minta, ya sudah. Ya hanya beberapa saja. Yang paling tinggi itu surat Yasin. Surat Yasin kecil itu Rp50 bijinya itu. Ditanya Menara Kudus. Itu saya tanya dulu almarhum Pak Zainuri, Pak Zain, sampai menyetak begini 1 tahun saya nyetak 6 kali. Tiap kali nyetak berapa? Tiap kali menyetak setengah juta. Tapi saya ketik, wah kayak ini masih cuma Rp10 gajinya per surat Yasin. Nah, tapi nempel, nah, itu. Nah supaya besok-besok kita kuat, walaupun kitab yang mahal-mahal sanggup kita beli karena kita punya uang. Jangan seperti sekarang. Saya rasakan dulu zamannya ngaji Fathul Qorib angel oleh ngapal, ngaji Fathul Mu'in begitu tambah angel pindu, masalahnya banyak sekali. Terus naik ngaji Fathul Wahab, wadah soalnya banyak. Wa illa falah kalau tidak begini tidak sinleru mau coba apa. Pulang dari pondok gue angel mana perlu biaya besar baca Fathul Mizan, buka sarung. Angel biayanya mahal, buka sarung jangan disangka murah. Tanya kayak Mas Sofyan, dulu sampai keluarga banyak uang nggak Yai waktu ngaji Fathul Mizan? Ya nggak apa-apa lah, tapi maksudnya begini, kalau kita ini kaya raya, punya uang banyak,
kita bisa membeli apa yang kita maui. Dan pengen seperti sekarang, maaf saja, saya kemarin berpuasa ngaji Qatrun Nada Nahwu Cil 113 halaman. Mulai sejauh pinggir tok, karena saya tidak bisa lihat, jadi orang saya suruh baca terus saya maknani. Nah, rencana saya tahun depan mau baca Syarah Hikam, ya, Syarah Hikam itu loh, ada menteri kita namanya MAS Hikam, Muhammad Athaillah Shahibul Hikam. Nah itu nama kitab, itu kayak sini wong. Ya, jadi itu kitab yang mulainya bunyinya Idfin wujudaka fi ardul humul, kuburkan dirimu dalam-dalam pada bumi kekosongan. Artinya apa? Jangan punya pamrih terlalu besar. Apa-apa yang ikhlas. Jadi pamrih itu soal kedua. Nah, di dalam Syarhul Hikam itu ada sebuah kata yang akhirnya dipakai menjadi dasar dari NU. Apa kata Syarhul Hikam? Beliau mengatakan dalam kitab Syarhul Hikam, la tashab man la yudilluka ilallahi haluhu wa la yadulluka ilallahi maqaluhu. Jangan kau jadikan guru. La tashab itu artinya orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Allah dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Loh. Jadi asal orang kok apa ya, tingkah lakunya itu tidak menunjukkan kepada Allah, kata-katanya tidak, ya jangan. Yang gampang itu sih enak, yang sulit itu menentukan ini menunjukkan kepada Allah atau tidak. Ini apalagi di kota-kota besar sekarang ada sebuah masjid, ya, jejer dengan sebuah rumah, rapat betul. Di rumah itu kebetulan ada radio, suaranya lantang sekali, nggak bisa dikecilkan. Jadi waktu kiainya mau ngimami, ya Bismillahirrahmanirrahim, gini sampai maliki yang mikir, ternyata radionya bunyi, lagunya lagu Manuk Dadari. Tadi aku nih mami kasut, iya karena kudu, iya karena tadi. Nah ini kan susah. Iya ya ini ada kelas agak. Dibilang kayak lagu terpengaruh lagu Manuk Dadari. Iya karena kudu, iya karena tadi. Itu susah itu menentukan itu. Lain halnya dengan kiai yang mulang muridnya. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wa shayf. Tulisannya shayfi, tapi karena ada waqaf berhenti di rihlatas syita'i wa shayf. Kiai ngerti waqaf, santrinya nggak ngerti. Jadi dia baca rihlatas syita'i wa shayfi. Nata syita'i wa shayf, rihlatas syita'i wa shayfi, ya kenceng dikali harokat itu. Nata syita'i wa shayf, rihlatas syita'i wa shayfi. Katanya yainya tulang betul baca rihlatas syita'i wa shayf, baru wa shayf wajahnya kepegang yainya. Ini ya wa shayf ya, terus dilepas si ada si penang. Apa lah banyak kakek kasihan ya Sofian. Lu bunyi mulai ya Sofian si itu. Jadi karena itu ya kalau seperti itu kan gampang. Yainya ngerti wakaf, santri yang nggak ngerti wakaf. Nah kalau yang tadi Manuk Dadari ini ya karena
itulah para hadirin hadirat apa yang dapat saya kemukakan dalam acara halal bihalal sekarang ini. Ini halal bihalal itu adalah kebiasaan atau tradisi Indonesia. Boleh di kitab mana saja tidak ada. Ya, kitab mana saja tidak ada. Tapi tidak bisa disalahkan karena cocok dengan ajaran Islam. Nah, sebagian besar dari apa yang kita lakukan itu sebetulnya adalah hal yang kita pikir-pikir sendiri, kayak katoan, celonoan, pakai analogi, tidak ada dalilnya, nggak pakai dalil, pokoknya ini gak haram, itu selesai tidak. Lain kalau analoginya babi itu ya haram. Enggak. Jadi artinya apa? Islam itu begitu luas sehingga dia sanggup menampung apa saja perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kalau dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kusempurnakan pemberian nikmatku pada kalian, dan telah kujadikan Islam sebagai agama kalian. Maksudnya itu tidak yang detail-detail kecil-kecil, bukan ngebom ini yang perhatikan yang kecil-kecil. Itu maksudnya adalah prinsip-prinsipnya, pokok-pokoknya. Hari ini telah membuat pokok-pokoknya Islam. Nah, itulah pemberian nikmatku kepada kalian. Itu maksudnya. Jadi karena itu sekarang kita sholat, saya pakai celana, ada yang pakai sarung, ada yang pakai tuk itu di Mekah, ada yang pakai kopiah, ada yang pakai serban, ya itu semua asal suci, ya baik-baik saja. Itu adalah apa yang dinamakan keputusan perorangan atau ijtihad fardhi. Nah, disinilah kebesarannya Islam itu. Karena itu dikatakan al-Islamu yasluhu kulla zamanin wa makanin. Islam itu sesuai dengan tiap tempat dan waktu karena dianya hanya mengurusi yang besar-besar saja. Yang detail-detail itu kurang diurusi, hanya beberapa saja. Kalau kita lihat di Quran itu tidak banyak. Nah, umpamanya detailnya, perinciannya, perempuan kalau haid nggak boleh ke masjid, loh. Sekarang ngiling, itu, nah, pulang nyabrang ngawur, enak ya, nyabrang pokoknya, naik haid ojo lewat masjid, jangan naik ke atas masjid, itu contohnya. Nah, jadi sedikit sekali yang detailnya diterangkan oleh Al-Quran, umumnya prinsipnya saja. Salah satu prinsip yang penting itu ada di dalam fiqh al-fiqhul islami, dalam hukum agama Islam. Apa katanya? Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpinnya harus terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin itu. Ada pemimpin hanya mikiri dirinya sendiri, nggak mikiri rakyatnya, itu dalam Islam adalah pemimpin yang salah. Karena itu masalah adalah menjadi sangat penting keadilan. Islam itu mementingkan adil dan juga mementingkan rofahah. Dua-duanya membentuk kata kesejahteraan. Yang waktu undang-undang dasar kita dibuat, memang kata kesejahteraan belum ada. Karena itu di sana dikatakan tujuan kita adalah mendirikan negara yang adil dan makmur. Negara yang adil dan makmur, negara yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Ini yang diinginkan Islam. Apakah ini sudah kita capai? Belum.
itu PKB harus mencapai itu dalam waktu hidup kita ini. Jangan lama-lama, 10 tahun kita sejahtera dan kemudian kita mengadakan kemakmuran. Sanggup? Ini yang menjadi inti dari PKB ya. Jadi alhamdulillah dalam acara ini halal bihalal ini saya dapat mengajak kepada hadirin dan hadirat semua untuk kita menyiapkan sebuah masyarakat yang adil dan makmur di masa yang akan datang. Masyarakat di mana? Kalau orang butuh pangan, sudah ada pangan yang terbeli, mudah terjangkau. Kalau masih ingin pinter, masyarakat yang dibiayai oleh negara untuk menjadi orang yang pinter, asal lulus itu. Dari Ahmad Sofian ini mengenal betul almarhum Kiai Abdul Hamid tambah belas, adiknya Mbak Kiai Abdul Wahab tambah belas. Kenal Pak Kiai ya? Nah, beliau bilang ya kenal. Kiai Abdul Hamid itu senengannya was-was. Apa was-was? Apalagi ada Ahmad Rawi yang dulu jadi santrinya. Satu ketika saya dengan teman-teman, kamu ingin toh punya yaya yang tidak was-was. Ini menurut aku. Ketika yaya kami jeding sedang wudhu lagi tak suruh jeding. Tapi ya tetap was-was. Kalau kiai lain, Kiai Usman Mansur, mayor tentara, kakaknya Bapak Tolha Mansur. Nah, dia akhirnya menjadi ketua Majelis Ulama setelah itu. Senengannya ngimami. Satu sore datang orang ke kantor beliau, terus ngomong sampai maghrib katanya Kiai Usman Mansur. Terus ngimami, ya Kiai, wudhu, terus wudhu sembahyang di musholanya. Kiai Usman Mansur biasa usoli, terus baca Fatihah sampai bawah doli, makmumnya itu masih usul, was. Nah, waktu Pak Usman Mansur habis baca surat, ya, muridnya tinggal satu kata nggak bisa ngomong, makmuman lillahi, kan tinggal dua kata lillahi ta'ala itu. Gak iso menang jadi ini wis mandek terus mari maca surat, dia dengar makmumnya itu makmuman ditunggoni. Setelah baca 4 kali kesuwen kan batal sholat Kiai Usman itu ya, makmuman noleh dia makmum cuy. Oh makmuman udah makmum nah Usman. Nah itu pengalaman di Wongkor. Pak kami tidak akan menemukan ini ya. Lalu Pak Ramli ini dulu kuliahnya di luar negeri. Saya tidak tahu di Indonesia dokter tua-tua itu kalau memimpin dokter calon-calon dokter yang muda-muda ada caranya sendiri. Satu hari seorang dokter tua mengambil buka laci, mengeluarkan 1 gelas air kotor sekali, air dari comberan, dari pecereng. Tuh, saudara-saudara, seorang dokter itu harus berani dan teliti. Lihat saya ini, berani dan teliti. Lihat saya, tangannya masuk ke gelas yang isinya air pecereng itu comberan. Terus ikut, ayo semua, jalankan. Semua antri, masukkan jarinya, mulut itu sampai habis semua. Sudah selesai semua, kata dokternya. Keberanian saudara-saudara memang patut dipuji, tapi ketelitian kok tidak ada. Anda tidak melihat bahwa jari yang saya masukkan di gelas itu lain dengan yang saya masukkan ke mulut. Yang lain yang masuk kan kayak
tidak belajar ngaji, tidak belajar kedokteran, tidak belajar teknik, seluruhnya itu harusnya disertai dengan ketelitian dan keberanian. Ya, salah. Jadi kalau banyak lama-lama hilang pengajiannya, tidak lain saya minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan baik terhadap rakyat Situbondo maupun terhadap rakyat-rakyat PKB yang lain. Sebagai Ketua Umum Dewan Syuro, tentu banyak kesalahan yang saya perbuat. Dengan demikian saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya. Dan di samping itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pengorbanan yang diberikan akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bacakan untuk rohnya Bapak Kiai Asmuni Yatiroto yang dibunuh karena motif politik. Kita bacakan Fatihah ala hadhihi wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat, katanya hadis ya, doaul muslim, doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Karena itu mari kita dengarkan doanya Kiai Sofyan, kita amati. Kalau enggak nanti sampai pulang untuk setan baru jawabannya. Allahumma bina rahmatana wa silana gunomi lanana ayu ya Allah qul imanana baik ulama yang ayat ya madhurah ayat ya madhurah ya Allah kafir kafir isna karamana وألفنا قلوبنا وهدنا وتقنا ونجنا وجدنا فوحتنا وغفرنا وبارك على معنا وقولنا وقلوبنا وذرياتنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل منا ببركة الفاتحة. Mari kita bacakan Fatihah untuk rohnya Kiai Maksum Jauhani yang beberapa hari yang lalu wafat dulu. Waktu saya ngisi yang terakhir dulu itu ada Kiai Maksum. Nah, beliau sudah jauh-jauh dari Kediri dalam keadaan sakit menghormati. Mari kita membacakan Fatihah untuk roh beliau. Ala hadiniya wa kunna sholihah. Al